in paradise, I kinda like it. I'm paralyzed, where can I see your face? Feel the same way, why don't you say my name? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanifuddin, mahasiswa PPG tahun 2023 UIN Wali Songo, Semarang. Ini adalah video pembelajaran dalam pemenuhan tugas PPL Modul Ajar 2 dilaksanakan di MA Salafiyah Kajen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran, silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alamun qadimul la yukadru samahu tanazzaha al-qawli wa fi'lil rumaniyati fi asnafi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi 'inda jari wa hayrati fayarani mati'i bisirri hurufihim wa nawwirni qalbi wa sam'i wa qalbi fahabli. Tempat duduknya dirapikan, yang belum rapi, yang sekitarnya ada sampah untuk diambil dan dibersihkan. Oke, terima kasih. Absen dulu Aveni Oktaviana Ramadhani. Ada? Suaranya yang keras ya. Alfi Zumarah. Anissa Natikotus Solihah. Asih Setia Ningrum. Aulia Rahmadila. Khalida Aifiatul Fajriyah. Dewi Fatimah. Eka Diah Nurmalasari. Fairuza Fatia Lestari. Faizatul Mawardah. Falfa Jutrisia. Faza Ilfa. Gaida Husna Nafisah. Ida Fitria Ulfatul Ma'rifah. Islahiyah Jamala Azizah. Jian Mairina Isyarah. Allah, silahkan untuk dibuka kembali pelajarannya, mengenal sifat-sifat Allah. Yang kemarin kita sudah mempelajari sifat apa? Sifat wajib bagi Allah. Pengertian sifat wajib bagi Allah. Apa pengertiannya? Ada yang masih ingat? Coba. Ada yang masih ingat apa enggak? Ya, silahkan. Sifat wajib Allah adalah sifat yang tidak mungkin tidak ada pada zat Allah atau harus ada pada zat Allah itu sendiri. Oke, baik, itu benar sekali jawabannya. Pembagian sifat wajib bagi Allah kemarin ada berapa? Ada empat. Apa saja? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, manawiyah. Masih ingat ya? Apa saja nafsiyah, salbiyah, dan ma'ani ataupun maknawiyah. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Allah. Coba
yang ada di dalam buku kalian bisa kalian lirik sebentar pengertian dari sifat mustahil dan sifat jaiz. Sifat mustahil itu apa? Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Tidak mungkin ada pada Allah. Sedangkan sifat jaiz Sifat yang boleh ada dan boleh tidak. bisa jadi ada dan bisa jadi tidak ada pada Allah. Atau dalam ungkapan biasanya kita mengenal fi'lu kulli mumkinin autar kuhu. Baik, dalam pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan tentang konsep belajar PBL. PBL itu adalah singkatan dari problem based learning, yakni bahwa pembelajaran ini akan berbasis masalah. Oleh karena itu, Bapak akan memberikan sebuah gambaran narasi permasalahan yang nantinya akan kalian diskusikan dalam kelompoknya masing-masing. Kelompoknya sama dengan yang kemarin. Dari permasalahan tersebut nanti kalian diskusikan dan cari jawaban permasalahan itu dari keterangan Bapak nanti dan video pembelajaran yang akan kita sampaikan. Begitu ya? Oke. Pembelajaran tentang sifat mustahil bagi Allah, kita tahu bahwa mustahil itu adalah sesuatu yang tidak mungkin ada pada Allah. Ada 20 sifat kan? Nah, 20 sifat itu pasti tidak ada pada Allah. Tetapi kita harus meyakini bahwa sifat tersebut benar-benar tidak ada pada Allah. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan mengimani sifat mustahil itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa pertanyaannya? Bagaimana cara implementasi sifat-sifat mustahil bagi Allah dalam kehidupan sehari-hari? Itu nanti kalian cari jawabannya dalam pembelajaran kali ini. Oke, untuk permasalahannya bisa kita lihat, saya tampilkan di slide ini bahwa bagaimana implementasi sifat mustahil bagi Allah dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari Adam, Hudus sampai dengan terakhir. Paham ya? Nah, untuk pembagiannya kelompok 1 ini kan ada 5 kelompok ya. Untuk masing-masing kelompok menyelesaikan 4 sifat mustahil bagi Allah sesuai dengan urutannya. Kelompok 1 berarti Adam, Hudus, Fana dan Mumasalatulil Hawadisi dan seterusnya. Nah, untuk itu sebelum karena ini permasalahan sudah kita sajikan, maka kemudian kalian sekarang untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan, ayo segera membentuk kelompoknya masing-masing sesuai dengan urutannya. Gimana? Get ignored, I don't exist. It's alright, I'm fine, I'm just passing the time. I need you in my life, when I'm with you I can't move, it feels like I'm losing my mind. I kinda like it. Ya, oke. Sambil kalian mendiskusikan permasalahan tadi, bagaimana implementasi sifat mustahil bagi Allah dalam kehidupan sehari-hari, Bapak akan memberikan penjelasan sehingga bisa kalian mempunyai gambaran nanti untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Setelah
nanti ada penjelasan, juga akan ada video yang saya tampilkan dari Buya Yahya. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita membahas tentang sifat mustahil bagi Allah, maka perlu kita ketahui tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yakni tujuan pembelajaran yang pertama adalah kita mampu menjelaskan pengertian sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Dan kemudian yang kedua, bisa kalian lihat, kita dapat menyebutkan sifat-sifat mustahil dan jaiz bagi Allah. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah dapat menyebutkan dalil yang berhubungan dengan sifat mustahil Allah dan sifat jaiz bagi Allah. Lalu yang keempat, dapat menunjukkan perilaku orang yang mencerminkan beriman kepada sifat mustahil dan jaiz bagi Allah. Itu ya. Ini nanti setelah saya sampaikan baru Buya Yahya. Oke. Sekilas dulu kita sudah mengetahui bahwa pengertian sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang khusus hanya dimiliki oleh Allah dan pasti ada pada Allah, tidak mungkin tidak ada pada Allah. Sedangkan sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah, dan sifat jaiz itu adalah sifat yang mungkin ada dan mungkin tidak ada pada Allah. Oke, yang pertama, karena kita fokus dalam pembahasan mustahil sesuai dengan permasalahan yang kita utarakan tadi, sifat mustahil bagi Allah yang pertama adalah sifat adam, kebalikan dari sifat wujud. Sifat mustahil ini artinya adalah apa? Tidak ada. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54 disampaikan tentang sifat ini. Sifat mustahil bagi Allah yang kedua adalah apa? Khudus. Khudus itu berarti baru atau ada yang mendahului, merupakan lawan kata dari sifat qidam. Tidak mungkin ada yang mendahului keberadaan Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Tentunya pencipta sudah pasti terlebih dahulu daripada apa yang diciptakan. Di dalam surat Al-Hadid ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal awwal wal akhir wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal, yang maha akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang keempat, mukhalafatu lil hawadisi. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11. Siapa yang membaca Quran surat Asy-Syura ayat 11? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun minad-dulli wa kabbirhu takbira. Shadaqallahul adzim. Keempat, sifat mustahil bagi Allah adalah mumasalatul hawadisi. Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu di bumi ini. Benar ya? Dialah yang maha agung. Tidak mungkin ada sesuatu yang menyamai dan menandingi Allah Ta'ala, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi Fatirus samawati wal ardi
ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fihi laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Yang menjadi titik tekan dalam dalil tersebut itu adalah kalimat laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak ada satupun yang menyerupainya. Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Selanjutnya katakan Allah di atasnya ada sesuatu, maka Allah di bawahnya sesuatu. Atau kita kata Allah paling atas, di bawahnya ada arsy. Berarti Allah di atasnya arsy. Sementara Allah, Rasul sudah mengatakan walaysa dunaka syai'. Tidak bisa dikatakan Allah, bawahnya Allah ada arsy. Seperti di saat kita mengatakan Allah ada di atas arsy. Yang mengatakan Allah ada di atas arsy berarti arsy ada di bawah Allah. Nah ini yang dibangun, dijelaskan oleh para ulama untuk membersihkan tanzih Rabbil Alamin, membersihkan Allah dari keyakinan-keyakinan yang salah tentang Allah. Jadi Allah bukan menempati tempat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, seperti yang dibahas kemarin. Makanya pembahasan masalah ini memang lebih panjang karena banyak tersesat adalah di bagian ini, termasuk kaum mujassimah musyabbihah, termasuk yang pada akhir-akhir ini sering muncul, sering menggunakan hadis jariyah yang diriwayatkan oleh Muslim, aynallah bis sama. Maka bagi siapapun yang mengatakan bahwasanya Allah ada di atas, itu bagi orang yang mengerti adalah keluar dari iman. Tapi orang awam dimaafkan. Orang awam dimaafkan sebab orang awam itu keyakinannya, sebetulnya orang awam kalau ditanya bukan mengatakan Allah karena di atas, karena memang Allah maha tinggi. Dalam keadaan apapun kita selalu mengisyaratkan di saat menyebut nama Allah adalah ke atas. Allah, semua terserah Allah. Jadi inilah makna. Jadi yang difahami adalah makna. Ya, sudah selesai pemutaran videonya dari Buya Yahya. Tadi saya sudah juga menyampaikan materi yang untuk bisa kalian gunakan menyelesaikan permasalahan yang sudah tersaji tadi. Masih ingat apa tadi? Bagaimana cara implementasikan sifat mustahil Allah? Ya, saya masih memberikan waktu sedikit lagi, sekitar 10 menit untuk kalian menyempurnakan hasil diskusinya dan menyempurnakan PPT-nya untuk dipresentasikan nanti, dan tentukan wakil kalian untuk maju ke depan yang terbaik. In paradise, I kinda like it. In paradise, where can I see your face? Feel the same way, why don't you say my name? Yeah, 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 yeah. In paradise, I kinda like it. In paradise, where can I see your face? Feel the same way, why don't you come my way? Yeah, yeah, yeah. I think I might get bored. It's like we met before. I always get ignored, I don't exist. I'm sick. It's alright, I'm fine, I'm just passing the time. I need you in my life, when I'm with you I can't move, it feels like I'm losing my mind. Paradise, yeah, I kinda like it. In paradise, I kinda like it. In paradise, where can I see your face? Feel the same way, why don't you say my name? Yeah, 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 yeah. In paradise, I kinda like it. In paradise, where can I see your face? Feel the same way, why don't you come my way? Yeah, 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 yeah. I don't know how to feel when you wake me up at night, and it's only you and I. Yeah, it's only you and I. I'm lost and I'm found, yeah. I feel like October. I just need some peace of mind.
I don't need to be sober for us to be lovers. I don't wanna love. Untuk maju ke depan mewakili kelompoknya, ya. Siapa yang mewakili kelompok 1, silakan. Assalamualaikum, saya perwakilan dari kelompok 1 Faizatul Mawaddah akan menjelaskan sifat-sifat mustahil Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1, Adam, artinya tidak ada atau tiada. Implementasi sifat mustahil Allah Adam dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. 1. Mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan. Sifat mustahil Allah Adam mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin tidak ada dalam konsep kehidupan, karena Dialah Sang Pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita harus mengingat keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan kita dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya. 2. Menjauhi keyakinan atau praktik yang menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Sifat mustahil Allah Adam mengajarkan kita untuk tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menghindari menyamakannya dengan benda atau entititas lain, serta menghindari penyembahan terhadap apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menghargai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pencipta. Sifat mustahil Allah Adam mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta alam semesta dan segala isinya, termasuk manusia. Oleh karena itu, kita harus menghargai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pencipta dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya. 4. Menghindari keyakinan atau praktik yang menganggap manusia atau makhluk lain sebagai pencipta. Sifat mustahil Allah Adam mengajarkan kita untuk mengakui bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan untuk menciptakan segala sesuatu. Oleh karena itu, kita harus menghindari keyakinan atau praktik yang menganggap manusia atau makhluk lain sebagai pencipta. Dalam rangka mengimplementasikan sifat mustahil Allah Adam dalam kehidupan sehari-hari, penting bagi kita untuk memahami dan mengingat sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, seperti sifat wajib dan sifat jaiz. Dengan memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat memperkuat iman kita kepadanya dan hidup sesuai dengan ajarannya. 2. Kudus atau baru. Implementasi sifat mustahil Allah kudus dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha terdahulu, qidam, dan tidak mungkin baru, kudus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki awal atau permulaan dan tidak ada yang menciptakannya. Hal ini mengajarkan kita untuk menghormati dan mengakui keabadian dan kekekalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjauhi keyakinan atau praktik yang menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Sifat mustahil Allah kudus mengajarkan kita untuk tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai cara mengimplementasikan sifat mustahil Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok saya, yakni yang pertama saya sendiri Alfi Zumarah, lalu ada Ida Fitria, yang ketiga Silfatun Nihra, keempat Zainul Habibah, kelima Falfa Jutrisia, keenam Nurul Fadilah. Ini tadi tugas dari Pak Hanif, yakni untuk menjelaskan bagaimanakah cara untuk mengimplementasikan sifat-sifat mustahil Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sifat mustahil yang akan saya presentasikan yang pertama adalah ihtiyaju li ghairihi, yang artinya tidak membutuhkan yang lainnya. Lalu ta'addud, ajazun, dan juga karohah.
ihtiyaju li ghairihi. Implementasi dari sifat mustahil Allah ihtiyaju li ghairihi dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama adalah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan atau dukungan dari makhluknya. Sifat mustahil Allah ihtiyaju li ghairihi mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung pada siapapun ataupun apapun dalam menjalankan kehidupannya. Oleh karena itu, kita harus mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha berdiri dan tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Sebelumnya tolong selupa ini kok. Oke, ini bisa lanjut. Dalam rangka mengimplementasikan sifat mustahil Allah ihtiyaju li ghairihi dalam kehidupan sehari-hari, penting bagi kita untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, doa dan refleksi diri. Dengan mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa Dia adalah sumber kekuatan dan bantuan, kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh keyakinan dan juga ketenangan hati. Yang kedua adalah ta'addud, berbilang atau banyak. Implementasi dari sifat mustahil Allah ta'addud dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama adalah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa dan tidak ada sifat dan tidak terbagi. Sifat mustahil Allah ta'addud mengajarkan kita untuk mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang tidak terbagi-bagi. Kita harus menghindari keyakinan atau praktik yang menyatakan bahwa ada lebih dari satu Tuhan atau entitas ilahi. Next, stop. Balik satu. Dalam rangka mengimplementasikan sifat mustahil Allah ta'addud dalam kehidupan sehari-hari, penting bagi kita untuk memperkuat iman kita kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang esa. Dengan mengakui keunikan dan kesatuan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menjaga persatuan, menghormati perbedaan dan hidup dalam keadaan damai. Yang ketiga adalah sifat ajzun atau lemah. Implementasi sifat ajzun dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara berikut. Mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa dan tidak lemah. Sifat mustahil Allah ajzun mengajarkan kita untuk mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak lemah dan tidak terbatas oleh kekuatan apapun. Ini mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisu dan memiliki sifat bicara yang sempurna. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini dapat diaplikasikan dengan cara-cara berikut. 1. Menghargai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha berbicara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menghargai kekuasaan Allah yang Maha bicara dan meyakini bahwa Dia selalu mendengar dan memahami segala ucapan kita. 2. Menjaga kualitas komunikasi dengan sesama manusia. Sifat mustahil Allah Al-Bukmun mengajarkan kita untuk menjaga kualitas komunikasi dengan sesama manusia. Kita harus berbicara dengan jelas dan terbuka, serta memperhatikan cara berbicara dan bahasa tubuh orang lain saat berbicara. Dalam rangka mengimplementasikan sifat mustahil Allah Al-Bukmun dalam kehidupan sehari-hari, penting bagi kita untuk memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, doa, dan refleksi diri. Dengan menghargai kekuasaan Allah yang Maha bicara, menjaga kualitas komunikasi dengan sesama manusia, dan bersyukur atas nikmat bicara yang diberikan olehnya. Kita dapat hidup dengan penuh rasa syukur dan menghargai nilai-nilai kehidupan yang diberi olehnya. Kaunuhu
ajizan. Sifat mustahil Allah kaunuhu ajizan berarti lemah dalam keadaannya. Sifat ini mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak lemah dalam memiliki kekuasaan yang mutlak. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini dapat diaplikasikan dengan cara-cara berikut. 1. Mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang mutlak dan tidak terbatas oleh kekuatan apapun. Kita harus meyakini bahwa Allah adalah Maha Kuasa dan dapat mengatasi segala hal yang sulit bagi manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 4. Selanjutnya yang terakhir ini kelompok 5. Kelompok 5 yang maju siapa? Mewakili? Ayo. Nisrina, Salsabila, Anisa, Natikotus Solihah, Naila, Nuril Fauzia, Aula, Aulia Rahma, Soleha, Khalida, Alfiatul Fajriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadil Aryani, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya ingin mempresentasikan bagaimana mengimplementasikan sifat-sifat mustahil Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kaunuhu mayyitan, yang artinya zat yang mati. Sifat mustahil Allah kaunuhu mayyitan berarti mati dalam keadaannya. Sifat ini mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mati dan memiliki kehidupan yang abadi. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini dapat diaplikasikan dengan cara-cara berikut, yakni mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maha hidup dan abadi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehidupan yang abadi dan tidak terbatas oleh kematian. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk dan mengatur segala aspek kehidupan. Yang kedua, kaunuhu aswama, yang artinya zatuli. Sifat mustahil Allah kaunuhu aswama berarti zat yang tuli. Sifat ini mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tuli dan memiliki sifat mendengar yang sempurna. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini dapat diaplikasikan dengan cara berikut. Salah satunya, menghargai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menghargai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar dan meyakini bahwa Dia selalu mendengar doa dan permohonan kita. Dalam rangka mengimplementasikan sifat mustahil Allah kaunuhu aswama dalam kehidupan sehari-hari, penting bagi kita untuk memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, doa, dan refleksi diri. Dengan menghargai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, menjaga kualitas komunikasi dengan sesama manusia. Demikian presentasi dari saya. Sekian, bila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah semuanya maju 5 kelompok. Lalu sekarang kembali kepada tempat duduknya masing-masing. Sudah selesai berarti berdiskusinya. Di penghujung pertemuan ini saya menyampaikan tugas untuk dikerjakan di rumah, begitu ya. Oke.
Oke. Ya. Jadi kesimpulannya dalam pembelajaran ini bahwa sifat-sifat mustahil bagi Allah dalam implementasi penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kita meyakini bahwa seluruh sifat mustahil bagi Allah itu tidak ada pada Allah dan tidak mungkin ada pada Allah, gitu ya. Kemudian dalam pembelajaran ini diharap kita lebih mampu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Maha Pencipta kita, sehingga kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah atas pengetahuan yang telah kita dapatkan mengenai sifat-sifat Allah, mulai dari kemarin sampai dengan hari ini, sifat mustahil, implementasinya, dan kemudian sifat jaiz. Lembaran yang sudah saya sampaikan silakan untuk dikerjakan, untuk dikumpulkan besok pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, sebelumnya silahkan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sukses, lancar dalam berusaha belajar. Berdoa membaca wal asri bersama-sama. Bismillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.